بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang senantiasa menjadi panutan, menjadi teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya selaku khatib tetap mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, bulan ini khususnya kita umat Islam dunia atau mayoritas umat Islam dunia memperingati kelahiran manusia agung, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Walaupun terkadang ada hal-hal yang dianjurkan bahkan diperintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita abai melaksanakannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita pahami bersama bahwa pada bulan-bulan ini, Oktober, November, Desember dan Januari adalah musim hujan yang rawan banjir. Dan salah satu di antara faktor penyebab kebanjiran di samping tingginya curah hujan adalah perilaku kita sendiri yang menyimpang terkait masalah lingkungan kita sendiri. Ada kebiasaan yang jelek, entah kita sadari atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua di dalam hadisnya an-nazafatu minal iman. Dalam teks yang lain an-nazafatu satru minal iman, bahwa kebersihan itu bahagian dari iman. Nah, kita pahami bahwa ketika kita hendak beribadah, salah satu di antara hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bersuci,
baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Baik itu badan kita, pakaian kita, maupun tempat yang akan kita tempati untuk beribadah. Mungkin ini kita pahami semua dan kita berusaha melaksanakannya. Tapi bagaimana dengan lingkungan sekitar kita? Ada kebiasaan memperhatikan kebersihan pribadinya, akan tetapi mengabaikan kebersihan yang berdampak kepada orang lain. Contoh, ketika membersihkan halaman rumahnya dari dedaunan, dari sampah-sampah plastik, disapu halamannya, tapi tidak memiliki tempat sampah dan di mana dibuangnya di got, dengan alasan bahwa sebentar bersih tonji itu got, tapi tidak memikirkan bahwa di bawah itu, bahwa got itu bukan tempat sampah tapi tempat mengalirnya air. Dan bayangkan Bapak hadirin sekalian, kalau drainase ini yang merupakan tempat mengalirnya air penuh dengan sampah, di depan rumah yang di atas mungkin bersih, akan tetapi bagaimana nasibnya saudara kita yang di bawah? Karena air drainase tidak muat, karena dipenuhi sampah, luber ke jalanan, luber ke rumah orang. Bukan cuma air, tapi sampah-sampah itu penuh di depan rumahnya orang, menyumbat drainase yang seharusnya dilalui oleh air. Jamaah rahimakumullah, disinilah pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah kesadaran pribadi. Jangan kita berpikir kebersihan diri kita sendiri, akan tetapi kita mengabaikan orang lain. Jangan kita memikirkan diri kita sendiri, akan tetapi kita pikirkan orang banyak. Tempat kita ini rawan banjir, rawan sekali. Kalau hujan 1 jam kurang lebih, di jalanan itu sudah naik air. Nah, kenapa bisa selalu kita mengatakan banyaknya pembangunan dan sebagainya? Iya, salah satu di antaranya. Tapi penyebab yang lain itu adalah drainase, pembuangan air itu penuh dengan sampah. Dan ketika mengalir pas digorong-gorong tersumbat. Ya, akibat perbuatan kita sendiri. Saya menyampaikan ini tidak ada kerjasama dengan Pak RT, Pak RW. Akan tetapi ini kemaslahatan kita bersama, kewajiban kita bersama. Kalau bukan kita saling mengingatkan, siapa lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengingatkan kepada kita, wal as, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal saleh, wa tawasau bil haq, saling menasihati kepada kebaikan, kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling menasihati kepada kesabaran. Jamaah rahimakumullah, jadi kewajiban kita adalah saling menasihati. Kalau kita tidak ingin menjadi golongan orang merugi, nasihatilah saudara kita, nasihati tetangga kita, nasihati diri kita terkait masalah ini. Ada yang menarik, pernyataan orang mengatakan umat Islam itu paham tentang dalil kebersihan, menghafal mati an-nazafatu minal iman, an-nazafatu syatrun minal iman, tapi perhatian untuk melaksanakan, merealisasikan hadis ini sangat minim. Sehingga ada yang mengatakan cari bikin masjid, cari bikin masjid yang kamar kecilnya tidak berbau pesing. Padahal tahu an-nazafatu minal iman. Karena ada perilaku yang kurang bagus pada diri kita sebagian. Sudah ada kloset di situ, air seninya dibuang di pembuangan air, bukan di klosetnya. Belum lagi ketika dia buang hajat atau buang air kecil, paling kemaluannya saja yang disiram, tapi itu yang tidak disiram.
yang menimbulkan bau pesing. Sehingga apa kata orang ketika mengatakan dihitung jari masjid, dihitung jari masjid yang kamar atau WC-nya itu tidak bau pesing. Sementara umat Islam memahami tentang an-nazafatu minal iman. Sehingga andaikan dibandingkan kamar kecilnya masjid dengan pertokoan, lebih bersih pertokoan. Sementara yang masuk di masjid tidak ada orang yang non muslim. Di pertokoan itu ada non muslim. Ada yang mengatakan di pertokoan kan dibayar yang membersihkan itu. Inilah persoalannya. Sementara katanya yang membersihkan kamar kecil itu paling pengurus masjid. Sementara kita tahu bahwa membersihkan masjid dan segala sesuatu yang terkait dengan masjid itu adalah amal jariah. Amal jariah, artinya amal jariah ketika kita melakukan sesuatu itu yang orang menikmatinya karena perbuatan kita. Apa yang kita lakukan? Orang nyaman membuang hajat di situ karena bersihnya, karena kita yang bersihkan, maka kita mendapatkan ganjaran pahalanya. Ini kan luar biasa. Apalagi kita merealisasikan an-nazafatu minal iman. Tapi sekali lagi dihitung jari orang yang mau memikirkan itu. Yang dipikirkan itu adalah yang penting hajatnya terlaksana. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan terkadang juga terkait masalah ibadah, dimanapun kita, ketika di perjalanan ingin buang hajat, langsung memikirkan cari mikir masjid, sehingga itu tadi tidak maksimal di dalam pembersihan ketika selesai melaksanakannya. Inilah yang perlu kita evaluasi. Nah, di bulan Maulid ini jangan cuma sunnah-sunnah yang lain yang selama ini mungkin rutin kita lakukan, tapi hal-hal seperti ini yang kita abaikan. Terutama di musim hujan, bagaimana kita membersihkan lingkungan kita demi kemaslahatan bersama. Dan sekali lagi membersihkan alam sekitar kita, lingkungan kita, itu juga bahagian dari amal jariah. Ketika orang terbebas banjir karena kita membantu membersihkan, di samping sekitar rumah kita juga drainase yang kita bersihkan, tidak banjir, kita mendapatkan ganjaran pahala. Karena kenapa? Kita yang membersihkan di situ. Nah, bagaimana dengan sebaliknya? Kita yang salah satu penyebab terjadinya kebanjiran, membuat sampah di selokan atau membuat sampah sembarangan yang menyebabkan terjadinya banjir, maka kita juga mendapatkan ganjaran dosanya karena itu. Olehnya itu, hadirin sekalian, mari kita mengevaluasi diri. Di bulan Maulid ini kita berusaha merealisasikan salah satu pesan baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan menjaga kebersihan kita. Di samping alam sekitar kita, juga tempat ibadah kita. Kita berusaha menghilangkan image bahwa di tempat ibadah tidak ada WC-nya yang tidak bau pesing. Mudah-mudahan masjid kita bisa terjaga dari itu. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena perilaku daripada jamaah dan warga sekitar yang tidak memperhatikan hal-hal ini. Kemudian yang kedua, di musim penghujan ini, mari kita sama-sama kerjasama menjaga lingkungan sekitar rumah kita, menjaga lingkungan kita. Kemudian terkait masalah drainase, kita berusaha menjaga kebersihannya. Ada hal-hal yang mungkin diperkirakan bisa menghambat perjalanan air, maka kita buang penghambat itu tempat yang layak. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan, jihadu fisabilil haq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا سكرات الموت ونجاة من النار يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا كقلب رسولك يا الله اللهم يسر أمورنا وبلغنا رمضان اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكركم الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة